Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik sudah siap? Nah, sekarang kakak ada undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Oke, adik-adik, sekarang kita ingin berdoa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, Allah yang engkau dalam kerjaan surga yang kudus, kami mengucap syukur ya Bapa, karena pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan kekuatan kesehatan yang baru. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, Tuhan berkati tiap-tiap kami agar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita ingin memberikan persembahan. Adik-adik siapkan uang persembahannya dan masukkan ke dalam amplop. Jika sudah, sekarang kita ingin berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu tiap-tiap hari kepada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Ya Tuhan juga boleh berkati persembahan ini. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, sekarang kita ingin menyembah Tuhan. Adik-adik di rumah bisa bangkit berdiri dan jangan lupa untuk mengangkat tangan di bagian. Mari kita nyanyikan lagu Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya.
Mari adik-adik kita ingin menyembah Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, benar Bapa, kami kagum, kami hormat kepada Engkau karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, gagah dan perkasa ya Bapa. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau karena Engkau adalah Tuhan Yesus kami, Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan cerita, selamat hari Minggu. Shalom, adik-adik selamat hari Minggu. Oke, hari ini Kak Adra ingin melanjutkan cerita minggu lalu masih tentang Musa. Tapi sebelum itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Untuk hari ini kami boleh dibangunkan dengan kekuatan kesehatan yang baru. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Tuhan berkati kami, agar kami bisa mengerti cerita yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita ingin melanjutkan cerita minggu lalu. Kita masih bahas tentang Musa. Kita siapin Alkitabnya. Kita buka di kitab Keluaran pasal 3 dan pasal 4. Keluaran pasal 3 dan pasal 4. Oke adik-adik, kalau kita buka, bisa baca Musa diutus Tuhan. Jadi adik-adik, Musa itu waktu itu lagi menggembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Nah, di situ ternyata ada malaikat Tuhan yang menampakkan diri. Malaikat itu menampakkan diri berupa apa adik-adik? Semak berduri yang menyala api. Karena penasaran, Musa akhirnya berjalan mendekati semak berduri itu, tapi ada suara Tuhan bilang harus melepaskan kasut kakinya, harus melepaskan sepatunya adik-adik. Jadi di situ Tuhan berfirman kepada Musa. Tapi adik-adik, ketika Tuhan memberikan perintah berfirman kepada Musa, awalnya Musa nggak mau, karena dia nggak percaya. Tuhan, aku gak bisa, masa sih Tuhan aku bisa? Gitu. Jadi bolak-balik Musa tidak langsung mengiyakan perintah Tuhan. Kira-kira apa sih adik-adik perintah Musa kepada Tuhan? Yuk kita lihat Alkitab kita di Keluaran 3 ayat 10. Jadi, sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Menurut adik-adik itu perintah yang mudah atau yang susah? Iya adik-adik, itu perintah yang tidak mudah ya. Jadi Musa disuruh untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Ya adik-adik, seperti Kak Adri bilang tadi, Musa itu tidak langsung mengiyakan perintah Tuhan karena Musa tidak yakin dengan dirinya. Aku kan gak layak Tuhan, nanti aku harus ngomong apa? Kan aku gak pinter ngomong. Nah akhirnya Tuhan bilang, kita buka Alkitab kita lagi, kita lihat di pasal 4 ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Di ayat sebelumnya Musa itu bilang, yaitu aku kan gak bisa ngomong Tuhan, aku gak pinter ngomong, Tuhan utus yang lain aja deh. Nah di situ adik-adik yang buat Tuhan itu marah. Nah akhirnya Tuhan bilang kalau Harun akan jadi juru bicaranya Musa, karena Musa itu kan tidak pandai bicara. Jadi Harunlah yang akan jadi juru bicaranya. Nah adik-adik, akhirnya Musa pulang minta izin ke mertuanya untuk pergi ke Mesir adik-adik. Jadi Musa mengajak anak dan istri pergi ke Mesir. Nah di tengah perjalanan itu Tuhan juga berfirman kepada Harun, menyampaikan kalau Harun itu harus menemani Musa. Kita bisa lihat di pasal 4 ayat 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Nah, adik-adik ketika udah ketemu sama Musa, akhirnya Musa di situ yang ngasih tahu perintah Tuhan kepada Harun. Akhirnya Harun dan Musa itu pergi menemui tua-tua Israel dan mereka semua menjelaskan perintah Tuhan kepada mereka. Pelajaran yang bisa kita ambil dari minggu ini adalah pertama,
Musa itu kan dikasih tugas sama Tuhan, dikasih perintah sama Tuhan yang tidak mudah. Tapi awalnya Musa tidak langsung mengiyakan. Karena apa? Musa tidak yakin. Nah, sama seperti kita adik-adik, kadang-kadang adik-adik punya masalah yang mungkin susah. Misalnya lagi pusing, di rumah bosan, gak bisa ngapa-ngapain, bosan belajar online. Terus ditambah lagi misalnya adik-adik punya kesulitan dalam belajar. Nah, adik-adik tetap harus semangat, harus percaya kalau adik-adik bisa. Bawa itu dalam doa, adik-adik percaya, adik-adik yakin bisa, dan adik-adik berusaha belajar semaksimal mungkin. Nah, yang kedua, tadi Musa bilang kalau aku itu nggak pandai berbicara, kenapa nggak yang lain aja? Nah, adik-adik, kadang-kadang kita juga kayak gitu ya, kenapa sih mesti aku Tuhan? Nah, adik-adik harus tahu kalau kita itu adalah umat pilihan Allah. Jadi kita harus tetap setia mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Bisa ya adik-adik? Oke, cerita hari ini sampai di sini. Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini kita buka kitab kita dari Yesaya pasal 41 ayat 13. Kita baca bareng-bareng ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita hafalin bareng-bareng ya. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Oke adik-adik, dihafalin ya. Sekarang kita mau tutup cerita hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami boleh mendengarkan cerita tentang Musa dan Harun. Kami mendengarkan cerita tentang bagaimana Musa diutus. Kami juga tahu Tuhan kalau kami bisa, kami yakin kalau kami adalah umat pilihan-Mu. Tuhan berkati kami dalam kegiatan kami selama 1 minggu ke depan. Tuhan bimbing kami, sertai kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.